Di langit berbintang yang sunyi ini, seluruh kelompok Qin Yichen mengesankan, dan beberapa ratus pembangkit tenaga listrik Raja Abadi terbang berturut-turut. Dari kejauhan, mereka terlihat luar biasa. Ketika Qin Yichen waspada terhadap Sekte Abadi Tiankui, yang tidak terlalu jauh, dia melihat awan datang di depan tim. Awan gelap sangat gelap, bahkan di medan perang berburu yang sudah redup, tampak sangat mendung. Sepertinya mampu memblokir semua cahaya yang tidak banyak. Tidak hanya itu, Qin Yichen juga merasakan atmosfer yang ganas dan ganas dari awan gelap. Tanda seru. Tanda seru. Hati-hati. Wajah Duan Mudung Feng tiba-tiba berubah, dan setelah minum, kecepatan terbang Sekte Surgawi Yuan Abadi tiba-tiba melambat, dan bahkan formasi berubah, dan dia sedang menunggunya. Dapat dilihat dari latar belakang Sekte Abadi yang benar-benar tidak biasa untuk menangani dan mempersiapkan variabel. Kekuatannya bisa dibandingkan. Dan Qin Yichen hanya bisa melihat dengan jelas saat ini. Awan suram tidak bisa melihat ujungnya sama sekali, dan itu sangat luas. Jumlah 100 Sekte Abadi Yuan Surgawi dapat ditelan dalam sekejap. Tidak hanya itu, ada juga jeritan-jeritan di awan gelap, seolah-olah ada roh jahat yang tak terhitung jumlahnya. Qin Yichen menatap sedikit, dan tiba-tiba menemukan bahwa memang, ada monster yang tak terhitung jumlahnya datang dari awan gelap ini. Monster-monster itu memiliki sayap dan terlihat seperti pinguin seperti elang. Tetapi mereka tidak sebagus keduanya, tetapi terlihat jelek. Apa yang membuat Qin Yichen terkejut adalah bahwa jika monster-monster ini tidak solid, kebanyakan dari mereka hanya memiliki sayap kerangka hitam, dan mereka dihantui oleh atmosfer dingin, terutama di dalam mata itu, seolah-olah ada api hitam yang naik, dalam nyala api. Tidak ada emosi sama sekali, dan beberapa hanya ingin membunuh semua makhluk di depan mereka. Dan awan mendung terdiri dari monster yang tak terhitung jumlahnya. Situasi seperti itu yang mengaburkan langit dan tiba-tiba membuat banyak sosok Sekte Abadi Yuan Surgawi bergetar, seperti musuh. Tetapi Duan Mudung Feng juga penuh martabat, lain-lain. Alis Qin Yichen membeku, menatap awan yang mendekat. Duan Mudung Feng tidak bergerak, jadi dia tidak akan mundur secara alami. Kuncinya adalah Duan Mudung Feng jelas. Tidak realistis untuk mencoba menghindarinya. Ayolah saudara Feng, untuk apa monster-monster ini? Qin Yichen saat berbicara, siluet ramping telah ditutupi dengan lapisan cahaya keemasan, dan Duan Mudung Feng juga merupakan gelombang kekuatan abadi. Tidak ada yang tahu dengan jelas asalnya. Tapi saya tahu bahwa hampir setiap kali saya memasuki medan perang berburu, saya akan menghadapi monster-monster ini. Sebagian besar monster ini ada di pinggiran medan perang perburuan. Pada saat ini, jeritan di langit mendung terdengar di telinga semua orang, dan wajah Duan Mudung Feng menjadi lebih bermartabat. Hal yang paling menyusahkan adalah selama bertahun-tahun, 10 sekte abadi besar dan banyak pasukan menembak dan membunuh, tetapi mereka gagal untuk sepenuhnya memusnahkan mereka. Qin Yichen mendengar ini kaget. Monster-monster ini terlalu besar, kan? Jika ini tidak ada habisnya, maka tidak peduli seberapa tinggi kekuatannya, melihat monster-monster ini, Anda hanya bisa berkeliling. Namun, Duan Mudung Feng menggelengkan kepalanya, jumlahnya sama. Kuncinya adalah setelah monster ini dipenggal, mereka akan berubah menjadi awan dan melayang di langit berbintang. Di medan perang berburu, itu seperti sarang. Dengan awan gelap itu, monster-monster ini lahir. Mendesis, Qin Yichen menghela nafas dingin. Tak heran monster ini terus-menerus sulit diberantas. Ternyata tidak bisa diselesaikan secara fundamental. Saat awan mendekat, formasi Sekte Abadi Yuan Surgawi memadat, seolah-olah akan ditelan dalam sekejap. Banyak murid menunjukkan ketegangan. Tetapi Duan Mudung Feng berteriak tinggi. Sekte yang sama, susunan. Hati-hati, bidak lain-lain ini. Meski kekuatannya rata-rata, tapi begitu pertarungan terlalu lama, kerugiannya akan menjadi lebih tak tertahankan. Nada Duan Mudung Feng nyaris tidak turun. Dan dia melihat banyak murid Sekte Surgawi Yuan Abadi mengepalkan pedangnya dan mendesak kekuatan abadi. Untuk sesaat, perisai yang kuat menyelimuti semua orang. Namun, perisai baru saja terbentuk, dan awan yang cukup untuk menutupi semua cahaya, dan monster yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya, bergegas ke depan. Mengaum. Ledakan. Untuk sesaat, Sekte Abadi Yuan Surgawi menghitung 100 murid. Kecuali cahaya kekuatan abadi memadat, dunia tampak dalam kegelapan. Monster yang tak terhitung jumlahnya memukul perisai. Meskipun tabrakan instan pertama, monster-monster itu meleleh dan dibakar oleh kekuatan abadi, dan menjadi awan-awan dengan jeritan. Namun, perisai terkondensasi di atas dan di bawah Sekte Abadi Yuan Surgawi, ada juga sedikit goncangan. Untungnya, di setiap arah tim, setidaknya sama benarnya dengan penjagaan murid Ni Yuntian, agar tidak memecahkan perisai. Tetapi meskipun demikian, pemandangan mengerikan ini juga membuat banyak murid Sekte Surgawi Yuan Immortal menjadi tremor. Meskipun mereka semua dapat merasakan betapa kuatnya monster-monster ini sama sekali, tetapi teriakan itu menjerit di telinga mereka, seolah-olah ada banyak roh jahat yang menjerat diri mereka sendiri, siap mengambil kesempatan untuk membiarkan mereka mati tanpa mayat utuh. Semuanya, tunggu. Jika setiap putaran kelelahan habis,
Anda akan bertukar posisi dengan sekte yang sama, dan bergiliran menghadapi bidak lain-lain ini. Ini akan aman jika Anda hanya mendukungnya. Duanmu Dongfeng adalah pemimpin tim. Selain berada di garis depan tim, Duanmu Dongfeng juga bertanggung jawab untuk mengirim dan memimpin sekte yang sama. Untungnya, Mo Yanchen dan yang lainnya tidak bisa dianggap enteng. Tidak perlu memesan, mereka akan menampilkan kekuatan magis untuk mendukung keamanan di sebelah sekte yang sama. Dan Qin Yichen tidak menganggur. Pada saat ditelan oleh awan, tinjunya mengembunkan kekuatan abadi. Pada saat yang sama, pukulan emas bercahaya yang tak terhitung jumlahnya meledak, sehingga area di mana dia berada terbunuh dalam waktu singkat. Zona vakum. Ini membuat murid sekte abadi Yuan Surgawi di sekitar Qin Yichen santai, sambil melihat ke arah yang pertama juga berterima kasih. Meskipun Rana mantan tidak sebaik kakak senior Ni, mereka bisa tetap di samping mereka, tapi mereka merasa aman. Tidak jauh dari sana, sekte abadi Jingyu dan Tiankui juga gagal menghindari serangan monster yang tak terhitung jumlahnya, dan tim masing-masing diselimuti awan. Tetapi jika Anda berdiri di kejauhan dan melihatnya, tidak sulit untuk melihat bahwa ada jalur cahaya keemasan, yang langsung menembus awan yang dipenuhi raungan yang tak terhitung jumlahnya, seperti sinar matahari yang kuat, mencoba merobek kegelapan. Tanda seru. Qin Yichen juga menemukan bahwa monster-monster ini tidak sekuat individu, dan beberapa belum mencapai kekuatan Raja Abadi. Tetapi ini bukan alasan mengapa dia bisa dianggap enteng. Karena monster ini terasa seperti Qin Yichen, mereka seperti belalang. Kemanapun mereka pergi, bahkan gajah raksasa pun bisa menelannya. Dengan kekuatan sekte abadi Yuan Surgawi, mereka mungkin dapat bertahan hidup, tetapi tidak tanpa kesulitan. Tidak hanya itu, Qin Yichen menemukan monster-monster ini. Selama hidupnya, dia tidak yakin bagaimana menggambarkan monster-monster ini. Dia hanya bisa menganggap mereka untuk sementara waktu sebagai masa hidupnya. Mungkin semua jenis binatang yang tidak menyenangkan, tetapi ini tidak lagi penting. Sekarang mereka, seolah kehilangan kebijaksanaan spiritual, hanya pembantaian paling naluriah yang disimpan. Pada saat ini, Qin Yichen tiba-tiba merasakan energi yang kuat meledak di belakangnya. Dan ketika dia menoleh untuk melihatnya, dia menemukan bahwa Duanmu Dongfeng memiliki gelombang udara yang samar-samar lewat.